Terinspirasi untuk menginspirasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sebenarnya setelah saya kehilangan pekerjaan, banyak sekali teman-teman, kolega yang menawarkan pekerjaan lagi kepada saya. Walaupun umur saya sudah tidak muda lagi. Alhamdulillah Allah selalu mendatangkan, mengelilingi saya dengan orang-orang baik. Nah, pada saat beberapa teman itu menawarkan pekerjaan, saya sempat berpikir, apakah saya seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak balita dan SD? Oh ya, anak saya ada 4, perempuan semua, dan 2 diantaranya masih SD dan balita. Jadi artinya masih membutuhkan pengawasan seorang ibu. Setelah berpikir dan merenung, saya coba diskusi sama suami dan minta petunjuk Allah. Alhamdulillah untuk suami saya sendiri selalu mendukung setiap keputusan yang saya ambil. Insya Allah asal itu yang terbaik dan membuat saya nyaman. Alhamdulillah saya terinspirasi oleh beberapa digitalpreneur yang sukses. Lewat beberapa proses yang tentunya pasti dari nol dulu, tapi sekarang sudah sukses, dan saya yakin saya juga bisa berada di posisi itu. Yaitu asal saya berani memulai. Saya pun mengikuti kursusnya dan mengikuti proses-prosesnya. Walaupun ini masih baru, tapi saya mendapat insight yang cukup banyak yang bisa meyakinkan saya lagi bahwa saya bisa mencapai di titik itu. Dari hasil kelas kemarin di NR House Meeting, saya mendapatkan benar-benar insight yang sangat banyak. Gimana caranya personal branding, gimana caranya kita menjadi seorang digitalpreneur, dan saya akan berbagi tips-tips tersebut, tips-tips yang saya dapatkan di sini ya. Untuk teman-teman yang mau belajar bareng, ayo ikuti video cuan demi. Kita akan belajar bareng, belajar bersama. Yang membutuhkan e-booknya itu juga ada dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa lewat visual, ada juga yang bisa lewat audio, atau ada juga yang bisa belajar dengan membaca teks ya. Jadi itu menjadi pilihan masing-masing. Yang intinya kita belajar dari awal. Yuk kita semangat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita para emak-emak yang gimana caranya masih bisa tetap pengen di rumah, tapi bisa tetap menghasilkan dan memanfaatkan waktu luang yang ada dengan hal-hal yang positif yang insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Manusia diciptakan ada kelebihan, jadi nggak perlu takut. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada kebaikan dan kita bisa share. Nah, ilmu itu yang akan menjadi manfaat buat kita semua untuk bisa di-share. Banyak sekali yang bisa kita share atau manfaatkan. Contoh simpelnya misalnya gini deh, kamu pelihara kucing dan bisa merawat mereka dengan baik. Nah, banyak orang di sana juga di luar sana yang belum tentu bisa merawat kucing dengan baik. Nah, akhirnya kamu bisa membuat informasi gimana sih cara merawat kucing yang baik. Atau buat orang-orang yang hobi memasak. Banyak orang di luar sana yang misalnya belum bisa memasak atau baru mau belajar memasak. Nah, kamu ternyata bisa nih, walaupun hanya bisa masak oseng tempe saja. Nah, itu bisa kamu share informasinya, bisa kamu bikin resepnya, dan kamu buat itu menjadi produk dan bisa kamu share atau kamu jual. Itu hal-hal yang sangat simple yang bisa kita ambil atau kita gali di dalam rumah. Seperti misalnya gimana cara merawat cucu untuk seorang nenek-nenek, atau gimana caranya untuk menghilangkan kutu anak. Nah, itu kan hal yang belum tentu semua orang paham. Padahal ada banyak-banyak cara yang mungkin yang sudah kamu lakukan dan itu berhasil. Nah, itu semoga bisa menjadi manfaat buat orang banyak dan bisa menghasilkan cuan untuk kita juga dari rumah. Jadi sesimpel itu teman-teman. Belum lanjut belajar, ada baiknya kamu tentukan dulu tujuan kamu, goals kamu, why-nya apa, tujuannya apa, harapannya apa. Contoh seperti saya tadi, saya pengen tetap di rumah, saya pengen membuat resep dari dapur saya pengen membagikan ilmu yang bermanfaat buat orang-orang di luar sana yang misalnya tidak bisa memasak tapi pengen makan makanan enak. Nah, saya buatkan resep yang mudah-mudahan ya itu juga laku di pasaran. Nah, kamu tentukan tujuan kamu, goals kamu,
why-nya kamu, harapan kamu. Karena kalau kita memiliki goals, otomatis kalau di tengah jalan ada rintangan atau ada lelah, kamu tidak cukup berhenti di situ, kamu tetap akan terus bersemangat untuk mencapai puncak itu. Untuk video selanjutnya saya akan share mengenai gimana cara melihat kemampuan atau potensi diri, atau di dunia digital itu terkenal dengan kata niche. Nah, kita bisa menggali potensi diri kita. Niche kita itu apa sih? Apa yang bisa bermanfaat buat orang banyak? Apa yang kita bisa share, ya? Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.